Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti pembelajaran pada video pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini adalah cita-citaku menjadi anak soleh pada materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah perilaku hormat dan patuh pada orang tua sebagai cerminan dari iman, kemudian memahami perilaku hormat dan patuh kepada guru sebagai cerminan dari iman, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, anak adalah kunci surganya orang tua. Surga anak memang berada di telapak kaki ibu. Namun, anak yang soleh dan soleha juga menjadi kunci surga bagi orang tuanya. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha serta berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa kita penting menghormati orang tua? Karena berbuat baik dan berbakti dan hormat kepada orang tua merupakan amal yang paling utama yang dicintai Allah setelah sholat di awal waktu. Bahkan bakti kepada orang tua harus lebih diprioritaskan dibanding jihad di jalan Allah. Padahal jihad di jalan Allah pahalanya surga. Nah, hal ini menandakan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, sebab jihad di jalan Allah saja bisa jadi sia-sia bila sikap kepada orang tua jelek. Artinya apa? Artinya tidak akan masuk surga anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, kemudian kita masuk kepada pengertiannya. Apa itu pengertian hormat kepada orang tua? Hormat kepada orang tua adalah suatu sikap menghargai dan taat terhadap orang tua dan guru dengan melaksanakan perintah mereka dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua sangat besar jasanya kepada kita. Ayah berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk kita. Ibu berjasa mengandung kita, melahirkan kita, serta merawat kita dengan penuh kasih sayang. Ada dalil yang menyatakan tentang perintah pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang artinya, janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Kemudian, apa itu hormat dan patuh kepada guru? Hormat dan patuh kepada guru artinya menghargai
dan mematuhi serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mengapa kita harus hormat kepada guru? Nah, anak-anak, menghormati guru itu adalah perbuatan yang mulia. Bagi siapapun yang menghormati gurunya secara tidak langsung juga telah menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru adalah orang yang digugu dan ditiru, orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada kita semua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan posisi guru sebagai orang yang mulia. Begitu juga orang yang memuliakannya. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan contoh-contoh kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, contoh hormat dan patuh kepada orang tua. A. Memberi salam, meminta izin, dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Yang kedua, mendoakan orang tua setelah sholat. Yang ketiga, perintah orang tua untuk belajar bersungguh-sungguh, tidak banyak menonton TV, banyak bermain, harus dituruti. Yang keempat, minta izin terlebih dahulu jika ingin bermain ke rumah teman. Dan yang kelima, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian, apa contoh hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru, lalu mencium tangannya. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru di kelas. Yang ketiga, saat belajar, tidak banyak bercanda di depan kelas. Yang keempat, tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu. Yang kelima, nasihat untuk kemajuan siswa-siswinya harus dipatuhi. Dan yang terakhir, larangan guru agar tidak mencoret-coret dinding kelas, tidak berkelahi dengan teman, atau mengganggu teman di kelas, hendaknya dipatuhi. Dan kita lakukan secara sesuai dengan perintahnya. Jadi artinya apa? Lakukan perintah yang menurut kita itu baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebaiknya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena hukumnya bagi setiap umat Islam itu adalah wajib. Yang kedua, sikap patuh dan hormat kepada guru dan orang tua harus dilakukan karena kedua orang tua dan guru merupakan orang yang berjasa bagi kehidupan kita. Yang ketiga, contoh sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah menjalankan perintah yang diberikan orang tua dan merawat orang tua pada saat mereka sakit. Dan yang keempat, contoh sikap hormat dan patuh kepada guru adalah mengerjakan tugas sekolah yang guru berikan dan mendengarkan penjelasan guru pada saat guru mengajar dengan baik. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti, serta dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas yang terakhir, kalian mengerjakan 3 buah soal. Yang pertama, tuliskan 3 contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, tuliskan 3